Sobat Film KW yang budiman, baik hati, suka menolong dan menabung. Bagaimana hari-hari Anda kali ini ya? Pastinya semoga selalu baik ya guys ya. Dan juga dilancarkan urusan dan rezekinya. Oke, kali ini Film KW akan bahas lagi review film dari Filipina lagi ya guys. Judul ada di video ya guys. Dan sebelum nonton, ada baiknya jempol Anda klik dulu like dan subscribe ya guys, supaya Mimin tambah senang untuk berbagi ulasan film-film menarik lainnya. Dan kalian wajib tahu ini dulu ya guys ya. Video dari Film KW ini berfokus pada alur cerita film, mengulas plot, karakter, dan juga elemen naratif yang tujuannya hanya hiburan semata. Kami menegaskan bahwa cerita dalam film terkadang tidak nyata dan hanya fantasi dari sutradara dan pengarang film untuk kebutuhan seni film semata. Jadi sebaiknya dijadikan referensi untuk lebih bijak di kehidupan nyata. Kami harap penonton juga dapat membedakan antara dunia film, fantasi, dan realitas, serta mengambil hikmah dan pesan yang dapat diterapkan dengan bijak. Terima kasih atas pemahamannya. Selamat menonton, cekidot! Cerita diawali dengan Mbak Jenny yang berjalan di sebuah gedung yang baru dibangun. Yah, panorama dan kecantikannya bikin salfok si para tukang bangunan sih. Semua mata tertuju pada setiap langkahnya, sambil sesekali menggoda Pak Satpam yang tersepona melihat kecantikannya itu. Sambil menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pribadi Pak Christian, arsitek dari pekerjaan bangunan tersebut. Sampai datang mobil yang membawa Pak Christian yang keluar ingin berbicara dengan si Jenny ini tentang masalah pekerjaannya itu. Dan memastikan semua pengiriman barang bangunan diselesaikannya dengan baik. Dan masuk kembali, serta sedikit nakal memberikan semangat godaan untuk Pak Satpam dan para pekerja bangunan tersebut. Meskipun si Christian ini tampak gak senang dan langsung negur semua tukang yang lagi ngelihatin si Jenny ini. Dan itulah awal mula cerita film Pukpok Filipina ini ya guys ya. Malamnya Mbak Jenny ini datang ke pos Satpam dan menanyakan urusan tadi siang tentang pengiriman barang yang ia tugaskan ke Pak Satpam. Pak Satpam itu mengatakan bahwa tugasnya sudah diselesaikan dengan sempurna. Dan ternyata si Jenny ini menaruh hati sama Bang Satpam tersebut dan langsung dikasih hadiah ekstra limited oleh Mbak Jenny di pos Satpam tersebut. Sampai kegiatan mereka dikagetkan dengan suara benda jatuh di luar ruangan yang membuat acara permantapan itu selesai dengan tiba-tiba dan gak sempat menikmati akil permantapan tersebut. Dan ternyata ada mobil muatan yang ingin bongkar muatan bangunan di dekat pos tersebut. Meskipun ritual enak-enak itu berakhir, tapi rasa-rasanya Mbak Jenny ini memberikan senyuman harapan baru buat Mas Satpam tersebut. Di rumah, Pak Christian baru saja pulang ke rumahnya, di mana ia langsung menuju ke kamar istrinya yang bernama Mbak Amanda yang tengah menyibukkan diri dengan scroll-scroll HP-nya. Yang membuat Christian yang sudah nggak ada kerjaan itu pingin mencicipi kue apem spesialnya dari Mbak Amanda. Melepas semua beban dari pekerjaannya yang berat sambil menikmati kue apem khasnya Mbak Amanda sampai kenyang. Meskipun setelah selesai, si Christian ini dipusingkan lagi dengan pikiran dan pekerjaannya di kantor yang membuatnya gelisah. Untungnya saja ada Mbak Amanda yang menemaninya, sehingga sedikit terlupakan sejenak pikiran kacaunya dari pekerjaannya itu. Meskipun si Amanda ini tampak asik dan sibuk sendiri dengan layar HP-nya, sampai sama sekali nggak mendengar perkataan dari si Christian ini. Dan ternyata si Mbak Amanda ini lagi kepincut sama pakaian di toko online dan pingin membelinya. Hihihi. Di kantor, si Jenny membuatkan kopi hangat untuk rekan kerjanya yang bernama Richard ini, yang terlihat sangat sibuk sekali dengan laptop dan pekerjaannya itu, dan berbicara bersama dengan Jenny tentang pembelian dan catatan barang bangunan dari bulan lalu, yang ia rasa ada hal yang tidak beres setelah ia memeriksa jumlah barang dan catatan yang tertera di sana. Dan juga barang-barang bangunan yang sepertinya cepat habis dan tak terhitung dengan cermat. Sampai si Christian datang dan menanyakan tentang masalah tersebut. Meskipun si Jenny ini agak ada rasa-rasa takut pada si Christian ini, di pagi harinya si Christian dan Jenny berbicara kepada mandor-mandor bangunan dan mencari letak permasalahannya itu. Di mana memang Bang Mandor tersebut membenarkan bahwa barang-barang bangunan tersebut terasa cepat habis, bahkan untuk konstruksi yang belum dimulai sekalipun. Si Christian mulai bertanya tentang hal tersebut kepada Jenny, karena semua itu adalah tugas si Jenny yang harus memantau semua material yang keluar masuk dari bangunan tersebut.
Meskipun si Jenny juga mengatakan bahwa ia selalu cermat dalam mencatat barang-barang bongkar dan muat di konstruksi tersebut. Meskipun si Christian ini agak bertanya-tanya tentang tugas dan pekerjaan si Jenny ini, dan sedikit memarahinya. Sampai si Jenny ini mengatakan bahwa mungkin ada pencuri barang bangunan di situ. Dan mungkin Pak Satpam itu perlu untuk ditanya dan menjelaskan tentang keamanannya itu. Sampai si Satpam pun dipanggil dan masalah pun tetap tidak bisa diselesaikan dan tidak ada yang mengakui dan berbicara tentang permasalahan hilangnya barang-barang bangunan tersebut. Sampai membuat si Christian itu sedikit emosi dan marah dengan nada kerasnya itu. Sampai si Richard sendiri yang akan mencoba mengurus masalah tersebut, meskipun si Christian itu tetap saja emosi dan memarahi kinerja si Jenny itu yang kurang bagus di matanya. Si Richard menanyakan ke Christian, kenapa belakangan ini emosinya nggak stabil, nggak seperti biasanya yang tampak cerah dan kalem. Dan ternyata itu diakibatkan oleh istrinya yang sekarang jadi dingin sekali kepadanya karena ingin kemewahan dan semakin materialistis. Dan juga mungkin karena keluarganya belum diberi karunia anak yang membuatnya semakin labil. Di sisi lain, si Jenny mendatangi si Richard dan ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena mungkin nggak cocok di bidang tersebut. Dan karena mungkin akibat diomelin sama si Christian itu, sehingga ia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini. Perasaannya sangat sedih sekali akibat insiden hilangnya banyak maretial kemarin, sampai si Richard berusaha menenangkannya karena kesalahan itu tidak sepenuhnya kesalahannya. Dan mencoba membujuk si Jenny supaya tidak mengundurkan diri karena masalah tersebut sudah diatasinya si Richard. Si Richard percaya bahwa Jenny ini serius dan tanggung jawab seputar pekerjaannya itu. Dan si Jenny pun terharu mendengar kepercayaan yang tulus dari si Richard itu kepadanya. Dan tiba-tiba memeluk sambil mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Yang membuat si Richard itu sedikit salah tingkah akan perbuatan si Jenny ini yang memberi respon kasih sayangnya itu. Dan si Jenny tetap ingin menebus kesalahannya dan akan melakukan apapun untuk kesalahannya itu. Dengan maksud dan isyarat yang cukup membuat para lelaki tahu akan maksudnya. Dan kesempatan berlian itu tak disia-siakan si Richard ini ya guys ya. Dikasih gratis menikmati apem berkuah yang dihidangkan si Jenny itu secara gratis. Hehehe. Di pagi harinya, si Jenny sedang mewawancarai pekerja baru yang akan bergabung dengan perusahaannya. Memeriksa dokumen data dirinya meskipun mungkin kurang lengkap. Si pria cuma minta maaf dan akan melengkapinya besok setelah diterima. Meskipun si Jenny ini sedikit terkesima dengan ketampanan dan kekuatan dari pria ini yang sangat terlihat kekar. Dan si pria ini juga sangat ramah dan jujur bahwa si Mbak Jenny ini juga sangat baik dan cantik. Yah, sampai mereka berdua seperti berisyarat tentang hati masing-masing yang mungkin saling menyukai di pandangan pertamanya itu. Sampai si Jenny juga terkesima melihat pemandangan indah tubuh sempurna dari seorang pria ganteng dan kekar ini. Dan di saat yang bersamaan, si Christian dan Richard datang mendekat. Si Richard agak berbeda kali ini. Ia seperti melihat Jenny sebagai sosok yang sempurna di matanya. Setelah kejadian kemarin yang sudah diberikan hidangan serabi berkuah oleh Mbak Jenny secara gratis itu. Dan hal itu terlihat jelas di mata si Christian yang melihat temannya itu seperti agak lain saat memandangi si Jenny ini. Meskipun si Richard ini masih mencoba untuk menutupi rasa hatinya pada si Jenny ini ke sobat akrabnya si Christian ini. Dan mencoba mengalihkan pembicaraan dan melanjutkan pekerjaannya itu. Dan si Christian pun mulai melihat dengan hatinya dan penasaran juga dengan si Jenny ini. Sampai di rumah pun dan di saat lagi bermain tanam jagung dengan si Amanda pun, si Christian tampak barbar dan gak seperti biasanya. Mungkin dikarenakan ada amarah terpendam ingin membayangkan bermain bersama si Jenny itu. Sampai si Amanda sedikit marah dan keluar kamar karena merasa si Christian ini agak lain dari biasanya. Meskipun masih terasa nanggung, dan si Christian ini lanjut bersolo diri sambil membayangkan Mbak Jenny yang semakin mempesona saja di matanya. Hehe. Di kantornya, Mbak Jenny ini sudah semakin terkesima dengan pelamar barunya itu yang sepertinya adalah tipenya banget. Sampai ia mencoba berfantasi sendirian di dalam kamar mandi. Dan secara tiba-tiba, si Richard masuk secara diam-diam dan mengetahui perbuatan si Jenny ini. Dan langsung membantu Mbak Jenny ini yang lagi butuh sentuhan hati yang lembut ingin dimanja oleh seorang pria. Hehe. Dan untuk yang kedua kalinya si Richard ini dapat surprise dan kejutan mewah dengan Mbak Jenny ini. Di mana dikasih gratis lagi makanan lezat serabi berkuah secara gratis sampai kenyang lagi. Hehe. Dan kejadian itu dipergoki si Christian yang gak sengaja ingin ke kamar mandi juga. Sambil mendengarkan suara-suara sumbang yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Sampai si Jenny keluar dari kamar mandi tersebut dan disusul oleh si Richard yang sedikit kaget karena ketangkap basah oleh si Christian ini. Dan si Christian itu meminta penjelasan kepada si Richard itu terkait kegiatan diam-diamnya di kamar mandi tersebut. Karena bisa saja itu menjadi hal yang serius untuk reputasi pekerjaan mereka yang mungkin bisa saja hancur dan berantakan. Meskipun si Richard masih santuy dan mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik dan tak akan terjadi masalah di kehidupan dan pekerjaannya mendatang. Sambil balik melanjutkan pekerjaannya lagi. Dan di saat lagi ngopi, si Christian ini disapa oleh Mbak Jenny ini, yang sedikit berbasa-basi kepadanya.
Dan si Christian hanya mengatakan bahwa ia harus ekstra hati-hati dan bekerja keras, karena itu adalah kesempatan terakhir kalinya, di mana ia pernah melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Meskipun ia mengatakan bahwa ia nggak peduli dengan kejadian tadi di kamar mandi bersama si kawan baiknya si Richard itu. Tapi si Jenny itu tetap harus fokus pada pekerjaan yang ia tugaskan di kantornya tersebut dengan sebaik-baiknya. Sampai tiba-tiba si Amanda datang dan menyapa mereka berdua. Dan si Christian pun kaget karena si istri ini datang dan berkunjung secara tiba-tiba di kantornya dan melihat mereka sedang ngobrol berduaan. Dan si Christian pun memperkenalkan istrinya itu kepada Jenny ini, sekretaris pribadinya itu. Dan si Christian pun tampak sedikit bingung dan mencoba mengajak istrinya itu untuk ngopi bersamanya. Di sisi lain, si Randy masuk ke ruang Mbak Jenny untuk membicarakan masalah kelengkapan data dirinya dan seputar gajinya itu. Dan disuruh duduk oleh Mbak Jenny sambil menawarkan sedikit makanan ringan yang ada di kantornya itu. Dan sambil berbincang-bincang bersama, ia makan donat legit yang ditawarkan oleh Mbak Jenny ini kepadanya. Di sisi lain, si Christian dipamerin oleh istrinya baju baru yang baru saja ia beli di toko online yang sudah diimpikannya dari dulu itu. Ternyata, si Amanda ini ingin pergi menghadiri pesta temannya di rumahnya. Tapi si Christian ini nggak mau si Amanda itu pergi keluar rumah hari ini. Karena si Christian ini ingin dimanja dan diservis pada hari liburnya itu. Meskipun si Amanda sudah dandan cantik ingin pergi ke pesta temannya itu, dan akhirnya kalah juga dengan ajakan suami yang ingin pesta BBQ berdua dengannya saja hari ini. Mungkin si Christian ini sudah ingin punya momongan untuk meneruskan keluarganya itu dan menjadi lengkap sempurna dengan adanya seorang buah hati. Tapi tiba-tiba ponsel si Amanda berbunyi, membuat permantapan tersebut harus tertunda sejenak dan si Christian harus rela mengakhiri pesta BBQ-nya itu meski belum sempat kenyang yang membuat si Christian ini tampak kecewa berat dalam hatinya. Dan saking enaknya makan donat si Jenny hampir lupa dengan pengambilan gaji si Randy ini. Ia juga berterima kasih karena sudah dikasih cemilan donat gratis yang bisa mengganjal perutnya sampai makan malam nanti. Sambil memuji si Mbak Jenny yang baik hati dan cantik ini. Di mana bagi si Jenny ini adalah seperti rayuan yang langsung mengena di lubuk hatinya yang terdalam itu. Dan ketika memberikan gaji pertamanya itu, si Jenny menggodanya dan ingin mengurangi gaji si Randy ini untuk sesuatu yang khusus dan istimewa buatnya. Atau bisa ambil semua gajinya itu jika ia tidak penasaran dengan keistimewaan yang akan ia dapatkan saat ini. Tahu akan maksud pembicaraan ini, si Randy sudah tak memperdulikan uang gaji pertamanya itu. Dan memilih untuk melanjutkan menikmati serabi berkuah yang ditawarkan Mbak Jenny itu padanya. Sampai keduanya menjadi lebih akrab dan saling mengena satu sama lain. Sampai si Jenny itu membicarakan soal pekerjaan, gaji, dan pekerjaan sampingannya itu pada si Randy ini. Di mana si Jenny ini suka mencuri barang-barang material konstruksi lalu menjualnya kembali. Sehingga ada uang sampingan tambahan untuk pekerjaan sampingannya itu. Meski itu adalah hal yang sangat beresiko sekali terhadap pekerjaannya itu yang bisa saja dipecat setiap saat. Dan mengajak si Randy yang kekar dan kuat itu untuk bergabung dengan pekerjaan sampingannya itu. Dan tentunya, si Randy yang sudah jatuh hati pada si Jenny ini menerima tawaran itu dengan senang hati. Dan mereka pun langsung melancarkan aksinya itu mencuri dan menjual kembali barang-barang material konstruksi itu ke orang lain. Dan tentunya mendapatkan uang tambahan sampingan yang cukup besar buat mereka berdua. Di sisi lain, si Richard tampak stres dan bingung karena catatan dan rekapan barang material sangat jauh berbeda dan banyak bahan material yang selalu hilang tak diketahui kemana perginya. Tapi si Jenny ini pura-pura tidak tahu dan hanya memberikan servis tambahan kepada si Richard ini dengan membuatkan jus buah dan memijat si Richard ini sehingga lebih rileks dan nyaman untuk mengatasi masalah pekerjaannya itu. Sedangkan si Jenny dan si Randy semakin asik menikmati uang haram pekerjaan sampingannya itu. Bahkan, si Jenny ini mempunyai rencana yang lebih besar untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat, yaitu mencoba mencuri uang di berangkas lemari besi milik bos Richard yang digunakan untuk membayar upah gaji para karyawannya itu. Ia hanya butuh kode berangkasnya saja, di mana ada dua orang yang mengetahuinya secara pasti, yaitu bos Christian dan si Richard itu. Dan semua sudah terencana di otak si Jenny ini dengan bagus. Dan tentunya si Randy ini dengan senang hati ingin ikut dalam pekerjaan besar yang satu ini, yang bisa membuatnya kaya mendadak. Dan mereka berdua semakin jatuh hati dan terlena satu sama lain dalam hubungan asmara dan bisnisnya itu. Dan si Jenny pun menjalankan aksinya itu. Ia datang ke rumah si bos Christian malam-malam, lalu berpura-pura meminta tanda tangan untuk berkas yang akan ia kerjakannya besok pagi. Dan si Christian pun menyuruhnya masuk dan duduk di dalam rumahnya. Dan si Jenny mulai melancarkan aksi rayuan mautnya kepada si bos Christian ini. Sambil menanyakan apakah rumah ini ada orang lain selain mereka berdua.
Yang kebetulan di rumah ini hanya ia sendirian, karena si istri sedang pergi ke pesta temannya. Meskipun si Christian ini agak kaget dengan tingkah laku si Jenny ini dan menawari minuman untuk hidangan basa-basinya itu, sampai si Christian datang membawakan minuman dingin dan hal yang tak terduga adalah minuman itu tumpah di baju milik si Jenny ini. Meskipun itu ada unsur kesengajaannya. Dan si Jenny berterus terang bahwa ia tahu si Christian ini pasti sudah pernah berfantasi dengannya. Dan tentunya kali ini fantasi itu bisa menjadi kenyataan. Dan si bos Christian pun dikasih hidangan mantap serabi berkuah gratis di rumahnya sendiri. Itu semua ia lakukan supaya ia bisa kembali mendapatkan kepercayaan lagi oleh bos besarnya itu. Hingga pada suatu hari saat si Richard sedang menikmati serabi berkuah bersama si Jenny, istrinya melihat dan memergokinya dengan mata kepalanya sendiri. Sampai si Amanda marah besar kepada si Christian itu dan menabar si Christian itu yang sudah menyakiti hati dan perasaannya. Sampai si Christian ini ditinggalkan oleh si Amanda yang benar-benar kecewa berat kepadanya saat ini. Sampai si Christian ini sangat menyesal dan bersedih hati ditinggal si Amanda itu. Dan si Jenny tampak berhasil membuat si Christian itu menjadi stres berat. Hari-harinya saat ini dipenuhi dengan rasa bersalah dan dihabiskan untuk mabuk-mabukan saja. Sedangkan si Richard pusing akan pekerjaannya di kantor yang tidak bisa menghandle semuanya tanpa adanya si Christian ini. Dan si Jenny pun datang kembali ke rumah si Christian itu, mencoba minta maaf kepada bosnya itu atas kejadian kemarin, dan mencoba membantu Christian di rumahnya karena ditinggal istrinya pergi saat ini. Si Jenny mencoba melayani si Christian yang lagi pusing berat dan menawarkan untuk membuatkannya minuman dingin untuknya. Tanpa diketahui Christian, si Jenny menuangkan obat ke dalam minumannya tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan si Christian itu. Dan langsung meminum habis minumannya itu. Dan Jenny pun menawarkan diri untuk membuat sedikit rasa sedihnya itu hilang sesaat. Sampai si Christian pun terlena kembali dengan rayuan si Jenny itu. Meskipun baru sebentar saja, si Christian itu sudah langsung pingsan tak sadarkan diri. Dan di saat itulah si Jenny membuka dompet si Christian dan menemukan kode sandi berangkas di balik foto Christian dan Amanda. Dan langsung memberikan kode sandi itu kepada si Randy lewat SMS. Dan bergegas pergi dari rumah si Christian itu yang sudah pingsan tak sadarkan diri lagi. Sampai datang si Richard itu dan membangunkan dia karena pintu rumahnya terbuka lebar di malam hari. Meskipun si Christian ini masih merasa bahwa ada si Jenny itu di rumahnya. Dan tak tahu kenyataannya bahwa si Jenny itu sudah pergi dari rumahnya sejak tadi. Dan ia baru sadar bahwa telepon dan dompetnya sudah hilang dicuri si Jenny itu. Si Jenny mencoba datang ke kantornya lagi untuk membantu si Randy yang akan membongkar berangkas bosnya. Tapi ketika datang, berangkas itu sudah terbuka dan tidak ada sosok si Randy itu. Ia pun juga telah dibohongi oleh si Randy yang membawa kabur semua uang di berangkas bosnya itu. Si Richard dan Christian juga datang ke kantornya itu dan hanya menemukan si Jenny yang sedang panik menghubungi si Randy yang telah mengkhianatinya itu. Dan karena panik, si Jenny pun memukul Richard dengan balok yang ada di sana dan melarikan diri. Sedangkan si Christian panik karena si Richard sudah tak sadarkan diri lagi. Si Jenny pun mulai panik dan menangis karena ditinggal sendirian oleh si Randy itu. Dan polisi pun datang bersama si Christian yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang dan menangkap si Jenny yang sendirian menangis karena dikhianati si Randy yang telah menghilang bersama uang curiannya itu. Si Christian hanya bisa emosi dan memarahi si Jenny yang telah ditangkap polisi. Sedangkan si Randy dari semak-semak melihat kejadian tersebut secara diam-diam dan pergi serta menghilang dari kota tersebut. Dan cerita film Pukpok ini pun tamat ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Terima kasih.